Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatu wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafkahu qauli amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Yogi Aprilianto dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program kesayangan kita, Hikmah Ramadan. Program Hikmah Ramadan ini pemirsa adalah program spesial Ramadan 1446 Hijriah yang berkolaborasi antara TVRI Jambi dan Kanwil Kemenak Provinsi Jambi dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pemahaman makna dari bulan suci Ramadan sembari pemirsa yang ada di rumah untuk menantikan berbuka puasa. Alhamdulillah tak terasa kita sudah memasuki hari ke-15 dalam menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita sebagai umat muslim, hamba Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan ibadah puasa dari awal hingga kita menuju kepada hari kemenangan yaitu hari fitri. Dan teriring doa dari kami, mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan seluruh kegiatan ibadahnya pada bulan suci Ramadan ini dapat diberikan kelancaran dan diberkahi tentu dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, tentu pada sore hari ini saya sudah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa yang nantinya beliau ini akan memberikan tausiahnya kepada kita terkait dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu peran Ormas Islam dalam menyiarkan agama Islam di bulan suci Ramadan. Kita akan menyapa terlebih dahulu kepada Ustadz Al-Mukarram Dr. Andes Haji Nahri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, panggilan dekatnya Buya. Buya, Buya Nahri ya Buya ya. Baik, gimana kabarnya pada sore hari ini Buya? Alhamdulillah di hari yang ke-15 Ramadan masih dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat walafiat. Perjalanannya dari rumah menuju ke studio gimana? Alhamdulillah tadi pas berangkat dari rumah menuju ke sini belum ditemui macet di jalan. Belum ditemui macet. Ya, masih. Sepertinya pulang dari sini nanti mudah-mudahan agak macet gitu ya. Macet. Kalau biasanya hampir berbuka itu macet. Iya baik. Terima kasih Buya Nahri. Tentunya pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Sebelum kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Buya Nahri, kita akan mendengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Al-Ustadz Dr. Rajo Bungsu MPDI, yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Baru saja pemirsa kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang dilantunkan oleh Al-Ustadz Dr. Rajo Bungsu MPDI. Langsung saja kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Buya Nahri. Tentu tema kita pada sore hari ini Buya ya sangat menarik terkait dengan peran Ormas Islam ini dalam mensyiarkan agama Islam pada bulan suci Ramadan ini Buya. Nah mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu Buya yang dimaksud Ormas itu apa Buya? Ini mungkin pemirsa yang ada di rumah, saya juga nih mungkin belum paham nih Buya. Mungkin boleh dijelaskan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahrul ramadhana syahrun mubarakun kataballahu alaikum siyama. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di mana di hari yang ke-16 Ramadan 1446 Hijriah ini kita semua pemirsa dimanapun Anda berada masih diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita mampu lagi untuk melaksanakan ibadah Ramadan di siang hari. Nah, mudah-mudahan lanjut pada malam hari nanti. Pada siang ini, pada sore ini kita mencoba melihat sejauh mana peran organisasi masyarakat Muslim dalam menempatkan, memposisikan dirinya. Bagaimana syiar Islam itu bisa tercerminkan di dalam bulan suci Ramadan ini. Tentu kita semua tidak bisa lari jauh dari konteks organisasi. Ormas Islam pada prinsipnya sama dengan ormas-ormas yang lain. Ormas di bidang politik misalnya, ormas di bidang kebudayaan misalnya, seni dan lain segala macam. Ketika kita berbicara masalah ormas, ormas itu adalah akronim dari organisasi masyarakat atau organisasi massa. Tentunya ormas Islam itu organisasi masyarakat yang dibentuk oleh
orang Islam. Orang Islam. Dan ruang gerak organisasi itu juga berkaitan tentang ajaran-ajaran yang masih terkait dalam Islam itu sendiri. Baik fikihnya, baik itu akidahnya, ataupun muamalahnya terhadap sesama manusia, vertikalnya secara horizontal terhadap Allah. Itu khusus mengkaji bergelut dengan Islam itu sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan kemaslahatan yang ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan ormas Islam ini akan mengimbas juga kepada ormas-ormas di luar Islam. Karena pekerjaan ormas Islam itu juga menyangkut masalah kemaslahatan manusia. Manusia itu kadang-kala kita hidup bergandeng. Di dalam suatu sistem ada orang Islam, kadang kita bertetangga dengan orang Kristen, kadang bertetangga dengan orang Hindu, Buddha. Nah, tentu peran kita dalam syiar Islam melalui organisasi tadi itu sangat bermanfaat, tidak hanya dalam komunitas kita sebagai agama Islam, tapi juga memberi kemaslahatan terhadap organisasi ormas yang di luar Islam. Nah, jadi organisasi Islam tadi itu adalah organisasi yang dibentuk oleh orang Islam itu sendiri yang menyangkut masalah kegiatan-kegiatan Islam. Mulai dari memperkenalkan Islam, kemudian menambah wawasan dalam Islam, kemudian memberi motivasi, serta bagaimana cara kita mengamalkan dari ajaran-ajaran Islam. Nah, ormas itu sendiri mungkin semua kita dari dulu sudah banyak yang tahu, mulai dari periode-periode sebelum kemerdekaan, di saat kemerdekaan, setelah kemerdekaan, itu organisasi-organisasi Islam itu sudah sangat berperan, baik dalam rangka perjuangan mulai untuk membentuk bangsa ini, kemudian memperjuangkan bangsa ini untuk suatu kemerdekaan, kemudian mengisi kemerdekaan itu sendiri. Mungkin hari ini kita lihat banyak sekali ormas-ormas Islam yang sudah berkiprah tidak hanya di konteks nasional, tapi malah sudah berkiprah di konteks internasional. Seperti NU misalnya, Muhammadiyah misalnya, kemudian LDII misalnya, kemudian bentuk-bentuk yang lain. Itu tidak hanya dikenal di Indonesia saja, tapi malah sudah dikenal oleh bangsa-bangsa Islam yang ada di luar sana. Iya, baik. Tentu ormas Islam ini memang sebagai bentuk organisasi di tengah-tengah masyarakat. Yang tujuannya juga untuk mensyiarkan agama Islam itu sendiri ya. Kalau dalam konteks Ramadan nih, Buya, kira-kira organisasi Islam seperti apa yang biasa dilakukan? Kegiatan-kegiatannya ataupun hal-hal lain yang dilakukan pada bulan suci Ramadan ini, Buya? Ya, barangkali gini, wadah daripada ormas itu kan bisa melalui kelembagaan, bisa itu berupa yayasan, atau bisa juga berbentuk masjid, surau, atau pendidikan, lembaga pendidikan. Itu semuanya tempat organisasi Islam untuk berkiprah dalam rangka meningkatkan syiar Islam tadi. Misalkan saja dalam dunia pendidikan, banyak ormas-ormas Islam yang bergerak di dunia pendidikan. Kita kenal saja kalau di Jambi ini ada Yayasan Al-Falah, ada Al-Azhar, kemudian ada Nurul Ilmi, An-Nisa, banyak sekali. Itu berupa yayasan pendidikan, itu termasuk ormas sesungguhnya, tapi ormas yang bergerak di bidang yayasan, di bidang pendidikan. Ada lagi ormas-ormas yang bergerak di bidang seni. Maka munculnya kelompok-kelompok nasid, kelompok-kelompok kasidah. Itu merupakan ormas sesungguhnya. Itu organisasi yang melibatkan lebih dari satu orang dengan prinsip yang sama, tujuan yang sama, dengan peraturan yang ditaati secara bersama. Nah, itu sebenarnya banyak. Contoh di dalam bulan suci Ramadan ini, banyak sekali kegiatan-kegiatan ormas, misalnya di masjid, memberikan berbuka gratis, memberikan tajil dan segala macam gratis. Itu salah satu. Kemudian mengadakan pesantren kilat gratis, mengadakan lomba-lomba dan segala macam. Itu semuanya syiar Islam yang dilaksanakan oleh ormas tadi. Nah, baik yang berada di lingkungan kampus misalnya, di lingkungan sekolah, mahasiswa itu juga
banyak yang bergerak di bidang syiar ini. Tentu memang organisasi Islam itu sendiri dengan tujuan untuk mensyiarkan agama Islam. Namun realita yang terjadi memang Buya, ada beberapa kasus terkait dengan ormas-ormas itu sendiri Buya yang mungkin dalam segi pemahaman keagamaannya ini menyimpang Buya. Nah, ini bagaimana kita mungkin sebagai anggota dari ormas Islam itu sendiri memastikan bahwa dakwah yang kita berikan kepada masyarakat secara luas ini tetap moderat di tengah-tengah masyarakat, terkhusus di bulan suci Ramadan ini Buya. Tentunya tadi prinsip sebuah organisasi itu tentunya memiliki tujuan. Adanya anggaran dasar, adanya anggaran rumah tangga, adanya struktur kepengurusan, ada keanggotaan, ada program-program kerjanya. Nah, ketika ormas itu tidak memiliki unsur-unsur ini, ini sangat sekali berpeluang untuk membawa kemudaratan tadi dan berpeluang untuk menyimpang dari tujuan sesungguhnya ormas itu didirikan. Negara sebagai wadah yang memberi fasilitas untuk membuat ormas ini, itu memiliki satu patokan untuk menyatakan ormas ini bisa diterima atau ormas ini ditolak. Nah, tentu kita kembali tadi kepada azas bangsa ini. Tentu yang pertama kita cocok tidak dengan Pancasila, sesuai tidak dengan undang-undang, cocok tidak dengan ijma kita di Indonesia, kultur budaya kita. Ini salah satu yang harus dipatuhi oleh sebuah ormas. Nah, kembali ke tadi ormas yang menyimpang, yang tidak cocok segala macam. Coba kita telusuri, akankah mereka itu terdaftar atau diakui oleh pemerintah sebagai ormas yang diakui oleh negara ini, yang boleh mengembangkan sayapnya, yang boleh berkiprah di dunia, di bumi Indonesia ini. Nah, ini harus ada ketegasan kita bersama juga. Nah, ketika ormas ini tidak diakui atau tidak resmi, ya semestinya kita tolak aja. Nah, tapi kalau ormas ini resmi dan sudah juga teruji kemaslahatannya untuk negara kita, untuk masyarakat yang ada di sekeliling kita, dan tidak juga bertentangan dengan aturan negara dan aturan agama kita, ya, Al-Quran, hadis, ijma. Ya, kita kan punya ijma, ada fatwa, ada ulama-ulama yang bisa kita pegang omongannya, yang bisa kita jadikan keteladanan dalam berkiprah dalam syiar tadi. Nah, ketika syiar itu tidak sesuai dengan konsep secara kafah di kita, ya kita tolak aja. Nah, gitu. Jadi untuk menyikapi itu kembali ke kita tadi. Nah, kita lihat konsep awalnya masalah apa? Masalah ibadah misalnya. Yang lagi tren-tren hari ini di kita ada tarawih 20 misalnya, ada tarawih 8 misalnya kan. Nah, sekarang ada lagi tarawih yang tidak 20, tidak 8. Sekendak organisasi itu sendiri ada. Sholat tarawih 20 rakaat hanya diselesaikan dalam waktu 5 menit. Wah, ini wajib kita tolak sesungguhnya. Karena ada aturan sholat itu bagaimana. Ada tumak ninanya, ada ruku, ada iktidal, ada tertib sholat. Tapi ketika sholat tarawih itu dilakukan tidak ada melalui prosedur yang benar. Nah, ini sudah menyimpang ormas ini. Nah, jadi ormas ini harus kita tolak dan jangan kita ikuti. Nah, tapi kadangkala kita ini sering mencoba-coba yang baru, barang baru, barang baru tuh pingin mencoba, walaupun kadangkala itu nyata kesalahannya. Baik, nah, Buya. Tentu pembahasan kita pada sore hari ini semakin seru nih Buya ya. Nanti kita akan sambung lagi Buya. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hikmah Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan program Hikmah Ramadan. Tentunya dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, ada Buya, Dr. Andes, Haji Nahri. Masih terkait dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu peran ormas Islam untuk mensyiarkan agama Islam di bulan suci Ramadan. Mungkin menyambung terkait dengan pertanyaan tadi ya Buya ya. Memang banyak sekali kita temukan terkait dengan ormas yang
Mungkin dalam segi pemahaman agama ini agak sedikit menyimpang seperti itu ya, Bu ya. Nah, terkadang mereka yang dalam hal ini masuk dalam ormas-ormas seperti ini memang sasarannya adalah generasi muda, Bu ya. Seperti mahasiswa, anak-anak muda gitu ya, Bu ya. Mungkin kita sebagai anak muda nih, terkhusus saya nanya kepada Buya, ada nggak Buya kira-kira trik yang mungkin bisa kita lakukan ketika mungkin kita berada di posisi itu, Buya? Karena yang dikhawatirkan nanti kami ini yang anak muda belum punya background agama yang kuat, belum paham terkait pemahaman agama itu seperti apa, sehingga kami lebih mudah terjerumus, Buya. Mungkin ada saran atau triknya, Buya? Iya. Mengapa muncul perbedaan-perbedaan pemahaman dalam syiar? Kemudian ditangkap oleh ormas Islam ini. Kemudian ada ormas Islam yang menjadikan ini sebagai ciri khasnya. Dan ada juga ormas itu yang memaksakan ciri khasnya ini untuk diikuti oleh orang lain. Nah, mengapa terjadi perbedaan? Saya rasa gini, karena mereka dalam membuat ormas itu berdasarkan kepentingan manusiawinya, bukan dalam konteks kepentingan agama. Tapi kalau kita ingin membuat organisasi Islam itu dalam konteks untuk kepentingan agama, pasti dia tidak akan terjadi benturan satu. Walaupun ada perbedaan pendapat, dia tetap akan bersatu dalam satu gerak menyampaikan pesan-pesan agama ini. Perbedaan itu sesungguhnya dari dulu sudah ada. Walaupun tidak terorganisir secara kelembagaan, kita sudah kenal kok adanya Imam Hanafi, adanya kelompok kaum Imam Hambali, adanya kaum Muslim yang mengikut Syafi'i, kemudian ada juga yang Maliki. Itu sesungguhnya sudah ormas, orang yang bergabung dalam satu imam, ya, walaupun tidak diorganisir secara struktur. Tapi dia sudah merupakan ormas. Nah, tapi mengapa mereka zaman dulu tidak ada benturan antara orang Hambali dengan Maliki, Syafi'i dengan Hanafi, tetap melaksanakan ibadah puasa dengan dalam bulan Ramadan dengan baik. Tidak pernah ada benturan antara tarawih 8 dengan tarawih 20. Kadang ada di masjid NU, mereka melaksanakan tarawih 8, tidak masalah. Ada di masjid Muhammadiyah, mereka menambah sholatnya sampai 20 rakaat. Tidak terjadi permasalahan. Kita lihat saja antara gurunya dengan muridnya, terjadi perbedaan, mereka juga tidak salah. Tapi mengapa hari ini kok perbedaan itu dijadikan jurang pemisah dan penuding bahwa pada satu titik kitalah yang paling benar, kitalah yang paling cocok. Selain dari orang golongan kita itu semuanya salah. Nah, karena tadi, mari pemirsa TPRI dan saudara-saudaraku Muslim yang terlibat dalam ormas-ormas Islam ini, atau pengurus-pengurus inti, atau pendiri-pendiri ormas-ormas, atau pengikut-pengikut militan dalam sebuah organisasi Islam. Mari kita kembali pada rujukan yang sama, bahwa membuat organisasi massa yang bersifatnya Islam ini, kita kembalikan pada satu rujukan. Satu tujuan. Ayo kita dengan derap langkah yang sama kembalikan rujukan kita dalam membuat organisasi Islam itu, Al-Quran, hadis Rasulullah. Kemudian ketika dua rujukan ini tidak bisa untuk memberi dukungan kepada keabsahan lembaga yang ingin kita dirikan itu, kita punya ijma kok. Kita bisa lari ke ijma. Banyak fatwa-fatwa yang bisa kita gunakan agar bisa membuat satu. Tapi rujukan yang paling kita pakai adalah Al-Quran dan Sunnatul Rasul. Nah, kalau kita kembali kepada dua pokok ini, insya Allah apapun wujud organisasi Islam yang akan kita pimpin, yang akan kita giring dalam mengandungi kehidupan hari ini, tetap akan sama. Tidak ada benturan, tidak ada saling mengharamkan, tidak ada saling membid'ahkan, tidak ada saling membunuh dan pembantaian. Kalau kembali ke sini, jauh Allah dalam surah Ali Imran 104 ini,
Dikatakan wal takum minkum, disuruhnya antara kita ummatu khair, disuruh kita untuk umat nih menyampaikan suatu kebenaran, untuk berbuat ma'ruf, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu disuruh kita. Tapi ketika kita lain dari konsep ini, apalagi konsep ini tidak berasal dari Al-Quran, atau Al-Quran yang diselewengkan, nah ini akan memunculkan perbedaan antara ormas satu dengan ormas yang lain. Nah, tapi kalau kita sama-sama bergerak dalam satu tujuan untuk menyampaikan pesan Allah lewat Al-Quran yang 30 juz, 114 surat ini, 6.236 ayat ini, insya Allah tidak akan terjadi benturan dan pengkafiran antara kita satu agama Islam. Walaupun berbeda organisasinya, tapi tetap dalam bingkai Islam. Barangkali penyebabnya itu tadi. Karena azas pendirian itu sudah kepentingan dunianya, bukan kepentingan agamanya. Nah, ini yang membuat terjadi perbedaan prinsip dalam sebuah organisasi Islam tadi. Barangkali itu untuk jawaban. Nah, kembali kepada orang yang masih dangkal, yang masih bisa ini, itu pentingnya kita belajar dan berguru. Istilahnya itu harus tepat mencari guru dan tepat mencari tempat belajar. Nah, tentu tempat kita belajar ya untuk agama ya tentu melalui kiai, melalui guru-guru, melalui wadah-wadah pendidikan, madrasah, pondok pesantren. Ini salah satu tempat kita menambah, mencari informasi kebenaran dalam sebuah agama. Nah, ketika ada orang yang menawarkan sesuatu ajaran lewat ormas tadi, kita diikatnya dengan satu organisasi, tapi organisasi itu membuat kita seperti ini. Ternyata itu tidak pas, bertentangan dengan konsep Al-Quran sesungguhnya, bertentangan dengan konsep Nabi dan yang kita cintai sesungguhnya. Wajib kita tolak, tidak usah kita terima, walaupun kita diberi iming-iming duit, apa segala macam kan ini. Ini jadi balik situ tadi, kembali ke dasar Al-Quran. Barangkali itu untuk. Ya baik, tentu memang yang seperti sudah dijelaskan oleh Buya tadi, pada intinya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, kembali ke Al-Quran untuk kita jadikan pondasi pembuatan organisasi masyarakat Islam tadi. Jadi walaupun ada suatu perbedaan pandangan, tetap nanti kembalinya kepada Al-Quran ya Buya, ya seperti itu ya Buya. Ya, tidak ada kepentingan duniawinya, tapi kepentingan kepada akhirat maupun agamanya, seperti itu Buya. Nah, terkait dengan perbedaan pendapat nih dari ormas. Nah, kalau kita melihat di Indonesia ini memang ada beberapa ormas yang besar ya Buya ya. Yang kita ketahui mungkin masyarakat yang seperti saya awam gitu, yang saya ketahui yaitu ada Nahdlatul Ulama, NU dan juga Muhammadiyah. Sering terjadi nih Buya ketika kita mau memasuki bulan suci Ramadan atau kita mau menentukan kapan 1 Syawal nih Buya. Ini terkadang ada perbedaan antara organisasi satu dengan organisasi lainnya Buya. Nah, kira-kira kami sebagai masyarakat ini Buya ataupun pemirsa yang ada di rumah, kira-kira lebih meyakinkan yang mana Buya? Mungkin yang dijadikan sebagai pedoman ataupun hukum gitu Buya, yang harus ditaati. Seperti apa Buya? Ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Pemerintah bisa kita jadikan rujukan. Ulama juga bisa kita jadikan rujukan. Ketika ulama dan pemerintah ini yang kita jadikan rujukan tidak sesuai dengan ajaran Allah, tidak sesuai dengan ajaran Nabi, kita tolak. Nah, sebenarnya sudah lengkap, sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Kesempurnaan Islam itu dari konsep secara kafah itu sebenarnya sudah selesai. Cuman kadang ada unsur manusiawinya, kepentingan manusiawinya tadi untuk kepentingan organisasinya. Ini yang membuat dia bertahan pada prinsip organisasi. Tapi ketika kita kembali sudah, oke, tadi ada 2 organisasi besar. Tapi alhamdulillah di tahun ini, di 1446 Hijriah ini, kita sudah membuat satu komitmen yang luar biasa. 1 Maret
sama dengan satu Ramadan. Ramadan. Tidak ada perbedaan antara Muhammadiyah dan NU dan yang lainnya. Semua dengan gerak yang sama, dengan sikap yang sama, menyatakan bahwa satu Ramadan jatuhnya pada tanggal 1 Maret. Alhamdulillah sampai hari ini kita pas. Nah, begitu juga nanti menentukan 1 Syawal misalnya. Mengapa kita tidak ya antara dua organisasi besar ini? Ya. Untuk kemaslahatan, untuk kemaslahan kita bersama, kita kan punya umaro nih. Kita punya umaro, punya pemerintah. Rembu urunglah kita bersama dalam menetapkan ini. Insya Allah Allah akan tetap memberikan hidayah kepada ulama-ulama kita, pemerintah kita. Sehingga masyarakat tidak kacau. Tapi kalau tidak ada kesatuan antara tiga ini, nah ini yang kadang membuat kericuhan, membuat ya perbedaan pendapat tadi. Jadi kalau saya berpendapat gini, bukan saya berpendapat, kalau saya boleh memberikan suatu bukan masukan juga lah, pandangan. Nah, seperti saya contoh tarawih 8, tarawih 20 ya kan. Nah, jangan kita terlalu menspesifikkan diri kita bahwa tarawih 20 itu karena kita orang NU, tarawih 8 itu karena kita orang Muhammadiyah. Kalau kita orang Muhammadiyah, bapak kita, suami kita, datuk kita pengurus Muhammadiyah, seolah-olah haram hukumnya melaksanakan tarawih 20. Ini yang kadang yang membuat kesalahan itu di situ. Sehingga orang awam tadi, anak-anak awam yang belum matang dalam ilmu agamanya, dia ngikut itu bahwa tarawih 20 ini orang NU, tarawih 8 ini orang Muhammadiyah gitu. Karena dia dasar ilmunya tidak ada yang muda-muda tadi. Akhirnya inilah yang kita wariskan kepada generasi dari generasi satu ke generasi berikutnya. Mengapa tidak kita katakan bahwa tarawih 8 itu bukan orang Muhammadiyah punya. Tarawih 20 itu bukan NU punya. Yang punya apa? Organisasi besar. Bukan organisasi NU, bukan organisasi Muhammadiyah, tapi yang punya tarawih 8 dan tarawih 20 itu adalah organisasi besar. Mana dia? Islam. Islam itu organisasi loh. Organisasi dunia dan organisasi akhirat. Islam itu adalah organisasi muslim yang diakui oleh Allah di dunia dan diakui oleh Allah di akhirat. Nah, mengapa tidak kita wariskan kepada generasi kita berikutnya? Bapakmu boleh saja Muhammadiyah, tapi tidak haram hukumnya ketika dia mau melaksanakan tarawih 20. Nenekmu boleh saja orang NU, tapi tidak haram hukumnya kalau dia mau ingin melaksanakan tarawih 8. Bahwa tarawih 8 itu bukan Muhammadiyah sesungguhnya. Tarawih 20 bukan NU. Inilah yang kita harus sampaikan kepada generasi berikutnya. Insya Allah tidak ada perbedaan antara satu generasi ke generasi berikut. Dia persamaan, tarawih 8 itu karena kita orang Islam. Tarawih 20 karena kita orang Islam. Bukan karena bapakku pengurus NU, bukan karena bapakku pengurus Muhammadiyah, lalu aku tarawih 8. Bukan. Nah, baru tahu siapa pimpinan kita. Pimpinan induk organisasi ini. Pimpinan besar dari organisasi besar, ya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini yang harus kita kembangkan dalam organisasi ini. Tadi saya bilang tadi, karena terjadi perbedaan, karena kita tidak merujuk pada satu rujukan tadi. Mari kita kembalikan ormas Islam pada tingkat yang lebih tinggi itu Islam. Nah, dalam ormas kecil-kecilnya, cabang-cabang dari Islam ini, baru ada NU, Muhammadiyah. Tapi ketika terjadi perselisihan antara Muhammad dan NU dan Muhammadiyah, kita kembalikan ke Al-Quran. Kembalikan kepada berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Aman, tidak ada perbedaan. Tidak ada mau bertahan pada prinsip. Ya kan? Karena kita sudah sampai kepada Rasulullah, sudah kita menjerah, sampaikan kepada pemerintah. Apa yang ditetapkan oleh pemerintah, kita harus monggo. Logowo Muhammadiyah, logowo NU. Kenapa? Menunggu keputusan dari hasil. Ya kan? Nah, kaget disampaikan siapa? Menteri Agama. Ketika ditanya oleh anggota-anggota kita dari kelompok golongan ormas Muhammadiyah, jawab saja pengurus Muhammadiyahnya, baik yang ada di level kecamatan, kota, kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional. Jawab saja kepada anggota kita. Kita tunggu pengumuman dari pemerintah. Menteri Agama. Orang NU juga seperti itu. Penetapan 1 Syawal nanti kita jawab mereka. Kita tunggu keputusan pengumuman dari hasil dari sidang isbat kami nanti akan diumumkan oleh pemerintah kita melalui Menteri Agama. Kita tunggu mereka. Insya Allah kalau ini pimpinan-pimpinan besar NU maupun Muhammadiyah sudah menanamkan rasa ini. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kalau ini sudah insya Allah, kemudian kita sentak-satang kailir bisa serengga dayung.
Tidak ada lagi perbedaan antara kita, aman dalam beribadah. Baik, luar biasa penjelasan dari Buya. Kita akan jeda terlebih dahulu Buya, nanti kita sambung lagi nih. Karena semakin seru ya Buya ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hikmah Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi yang masih setia menyaksikan Hikmah Ramadan pada sore hari ini. Tentunya dengan Al-Mukarram, yaitu bersama Buya Nahri. Tentu masih terkait dengan tema kita pada sore hari ini, terkait dengan peran Ormas Islam dalam mensyiarkan agama Islam pada bulan suci Ramadan. Tadi kita sudah membahas banyak sekali ya Buya ya, terkait dengan ormas Islam itu apa, terus juga bagaimana ketika mereka memiliki pandangan yang berbeda. Ini saya mau bertanya Buya terkait dengan ibadah yang dijalankan ketika bulan suci Ramadan Buya. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan ada tarawih yang 8 yang identik dengan NU seperti itu Buya ya, yang 20 yang identik dengan Muhammadiyah nih Buya. Mungkin boleh dijelasin Buya, dapatnya angka 8 dan 20 ini dari mana Buya? Apakah memang sudah ada kisah dari zaman Rasulullah ataukah ini memang tertulis juga di dalam Al-Quran atau seperti apa Buya? Mungkin boleh dijelaskan. Terima kasih. Memang hari ini tidak seberat zaman-zaman dulu. Kalau zaman dulu itu memang ketika kita berbicara masalah Muhammadiyah, NU, Tarawih 8, Tarawih 20 itu seolah-olah memang kita terpisah. Seolah-olah Muhammadiyah itu bukan kita orang NU. NU itu bukan kita orang Muhammadiyah. Kalau dulu itu rasa terpisahnya itu betul-betul terasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu terasa. Tapi hari ini sudah mulai mereka menyadari dan juga mudah-mudahan mereka sudah semakin jauh menerima perbedaan sebagai rahmatan li alamin. Nah, kembali ke salat tarawih. Mengapa ada seolah-olah identik tarawih 8 dengan Muhammadiyah, tarawih 20 dengan ini? Syiar itu dalam bentuk ibadah ya berupa puasa. Itu syiar tuh. Syiar Islam berbentuk dalam ibadah puasa. Ya, zakat, wakaf, infak, sedekah, salat, termasuk salat nih, ya, baik salat wajib maupun salat sunat. Nah, dalam kaitannya Ramadan ini, mengapa harus kita melaksanakan sholat sunat tarawih? Ya. Mengapa hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan lain? Atau memang sudah ada dari dulu seperti itu? Memang tadi di dalam surah Al-Baqarah 183, itu memang ya ayyuhallazina amanu, ya wahai orang-orang yang memang diwajibkan kepada kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi takwa. Mengapa di penghujung Ramadan ini takun? Orang yang takwa. Karena memang untuk mendapatkan ketakwaan itu tidak segampang membalik telapak tangan. Dan orang yang sudah mendapat takwa di sisi Allah itu pasti masuk surga. Dan tidak akan pernah ada orang yang bisa masuk surga yang namanya manusia kecuali orang yang takwa. Dan Allah menjadikan surga itu memang untuk orang takwa. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Aku jadikan surga itu, kata Allah, yang luasnya seluas langit dan seluas bumi, uiddat lil muttaqin, yang aku sediakan untuk orang-orang yang muttaqin. Nah, pertanyaannya siapakah orang yang muttaqin itu? Satu di antaranya melaksanakan bulan suci Ramadan ini dengan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Melaksanakan Ramadan ini di siangnya, kemudian melaksanakan Ramadan ini di malamnya. Maka kata Nabi, agar Ramadan itu betul-betul mengantar kamu sebagai makhluk yang takwa di penghujungnya. Ya. Kita satu yang pertama, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma. Barang siapa yang mempuasakan Ramadan itu, tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, terbit fajar terbenam matahari, dengan iman dan perhitungan serta mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian di malamnya
Biar kita juga bisa beramal beribadah. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Barang siapa yang menghidupkan, mendirikan malam-malam Ramadan itu dengan iman dan perhitungan serta mengharapkan ridha Allah juga, ghufira lahu ma taqaddama. Allah juga akan mengampuni. Nah, kembali ke pelaksanaan sholat tarawih di 8 dan 20. Nah, itu adalah merupakan amalan Ramadan di malamnya. Nah, salah satu qiyamul lail yang menjadi ciri khas Ramadan itu adalah sholat sunat tarawih. Nah, sholat sunat tarawih itu cuma hanya ada di bulan Ramadan. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik yang 8 maupun yang 20. Nah, kisahnya sama. Kita kembali ke tadi seolah-olah identik tadi tarawih 8 Muhammadiyah. Ya, makanya tadi saya katakan bahwa tarawih 8 itu bukan Muhammadiyah punya, yang punya itu Islam. Mengapa? Ya kan? Muhammadiyah itu baru berdiri pada abad ke-19. 18 November 1912 yang diprakarsai oleh Kiai Ahmad Dahlan dan kawan-kawan. 18 November 1912 baru berdirinya Muhammadiyah di Indonesia. Sedangkan tarawih 8 itu sudah dilakukan oleh partai besar, organisasi besar tadi Islam. Organisasi besar itu sudah dilakukan oleh orang Islam mulai dari abad ke-6. Tarawih 8 itu sudah ada mulai dari abad ke-6. Muhammadiyah baru berdiri abad ke-19. 19 kurang 6, 13 abad. Kali 100, 1.300 tahun orang Islam sudah tarawih 8. Muhammadiyah belum lahir kok. Tarawih 8 sudah ada. Karena gini, nah, berarti tarawih 8 itu bukan milik orang Muhammadiyah. Sesungguhnya milik orang Islam. Nah, begitu juga tarawih 20. Nah, yang identik tadi kita katakan sebagai milik orang NU, juga tidak bisa kita katakan seperti itu. Kenapa? NU itu baru berdirikan abad ke-19 juga. Tanggal 31 Januari 1926. 31 Januari 1926. Baru berdiri NU. Abad ke-19. Sedangkan tarawih 20 juga sudah dilakukan mulai dari abad ke-6. Yang diprakarsai langsung oleh Umar bin Khattab waktu itu. Untuk menyeragamkan gerakan sholat kita. Alhamdulillah sampai hari ini. Baik di Masjid Nabawi di Madinah. Maupun di Masjid Haram Mekah. Masih tetap melaksanakan tarawih 20 sampai hari ini. Apakah kita katakan tarawih 20 itu bid'ah? Apakah kita katakan itu haram? Begitu juga yang ada di Indonesia. Tarawih 8, tarawih 20 yang ada di Indonesia, itu bukan milik organisasi NU dan Muhammadiyah, milik orang Islam. Nah, maka perlu saya luruskan, ketika kita berada dalam satu organisasi induk besar Islam, tidak haram hukumnya kita melaksanakan tarawih 8 dan tidak haram hukumnya kita melaksanakan tarawih 20. Kita boleh melaksanakan tarawih 8, boleh melaksanakan tarawih 20. Jadi sejarah tarawih 20 itu memang sudah mulai dari Rasulullah, para sahabat-sahabat Rasulullah sampailah sekarang yang dipatenkan sebagai bentuk syiar. Dalam bentuk syiar Islam. Iya, baik. Yang hari ini tetap kita pertahankan. Jadi kesimpulannya tadi, tarawih 8 itu adalah milik organisasi besar Islam. Islam luar biasa. Bukan Muhammadiyah. Dan tarawih 20 juga milik organisasi besar, yaitu Islam, bukan NU. Iya. Gitu kesimpulan. Baik, terima kasih Buya, luar biasa. Tentu nanti kita juga akan mendengarkan kesimpulan dari apa yang dibahas oleh Buya Nahri pada sore hari ini. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hikmah Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi yang masih setia menyaksikan Hikmah Ramadan pada sore hari ini bersama guru kita Buya Dr. Anjas Haji Nahri. Masih terkait dengan tema kita yaitu peran ormas Islam dalam mensyiarkan agama Islam pada bulan suci Ramadan. Saya ingin bertanya nih Buya. Ini Buya sebagai Buya Ustadz guru kami gitu ya. Apa harapan Buya terkait dengan ormas Islam yang ada di Indonesia ini Buya? Harapan saya kita harus mengakui dan kasih jempol ya
organisasi induk kita, dua organisasi besar Muhammadiyah dan NU ini memang sudah banyak sekali berbuat baik untuk bangsa dan negara ini, terutama tidak hanya kita orang Islam, tapi juga bermanfaat untuk orang-orang di luar Islam. Semoga saja dua organisasi besar ini tetap berkiprah untuk menyelamatkan umat dari gejolak perkembangan dunia yang serba menjanjikan untuk ke arah-arah yang tidak cocok dengan Al-Quran dan hadis ini. Tentu harapan kami, organisasi besar dua ini, mari kita melihat keberagaman ini dengan penuh kebijakan dan kebijaksanaan. Mari kita, moderasi agama boleh kita terima, tapi moderasi akidah tauhid harus kita sesuaikan dengan koridor agama kita. Ormas boleh berbeda, tapi prinsip dalam menjalankan ormas itu merujuk pada satu pedoman, Al-Quran, ditambah dengan hadis. Ini rujukan kita, apapun bentuk ormas kita. Mari kita bersama kembali ke pedoman ormas besar kita ini. Dan juga harapan kami kepada generasi-generasi berikut, jangan mudah masuk isu, atau jangan mudah menerima aliran-aliran baru yang dalam tanda petik kita sendiri pun juga tidak tahu dari mana asal muasalnya ini. Kalau saya boleh memberi harapan kepada pemerintah, baik dari tingkat bawah sampai tingkat atas, mari kalau bisa sering adakan seminar-seminar agama. Gitu. Tidak lintas agama, tapi seminar agama, lintas generasi. Seminar agama Islam lintas generasi, atau lintas ormas. Diadakan oleh bupati wali kota, atau seminar, atau silaturahmi antar ormas. Bahas satu topik yang lagi urgen, yang lagi viral, bahas. Dengar pendapat, kita buat satu keputusan. Insya Allah itu salah satu harapan saya ke depan. Ada satu wadah yang betul-betul memberi fasilitas kepada ormas-ormas Islam ini untuk selalu membuat kesamaan, dan selalu mendiskusikan perbedaan-perbedaan itu untuk mencari salah satu titik temu kembali kepada Al-Quran dan hadis. Itu harapan ke depan. Iya, baik. Selanjutnya, Buya, ini kesimpulan dari apa yang sudah kalau disampaikan. Kesimpulannya, mari di bulan suci Ramadan ini, apapun ormas kita, apapun ormas kita, mari kita merujuk pada Al-Quran dan hadis. Kita boleh menghidupkan ormas kita, tapi dalam intinya adalah mempertahankan ajaran agama kita, yaitu agama Islam, agama yang diridai oleh Allah. Dalam konteks apapun, baik dalam pendidikan, sosial budaya, politik, ya, ormas-ormas yang bergerak di dunia politik, boleh saja kalian maju dalam politik, menjadi anggota dewan, menjadi bupati, gubernur, segala macam. Silakan saja, tapi jangan lupa landasan Al-Quran dan hadis. Ketika Anda menjadi bupati melalui partai politik ormas Islam, mari buatlah ciri khas kalian bahwa aku berasal dari ormas Islam. Minimal kita tunjukkan apa yang bisa kita berikan sebagai wujud syiar Islam untuk membesarkan agama yang kita cintai ini. Barangkali kesimpulannya, apapun bentuk ormas kita, kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Luar biasa. Tentunya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Buya Dr. Andes Haji Nahri yang dalam hal ini berkesempatan hadir di studio TVRI Jambi untuk menyampaikan tausiahnya terkait dengan peran ormas Islam dalam mensyiarkan agama Islam pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dari apa yang Buya sampaikan tadi itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, terkhusus bagi generasi muda yang ada di Provinsi Jambi. Jangan sampai nanti kita sebagai generasi muda ini mudah terjerumus ke dalam paham-paham yang mungkin akan mengarah kepada radikalisme maupun liberalisme ya Bu ya. Dan mudah-mudahan ormas-ormas Islam terkhusus yang ada di Indonesia ini mampu menerima segala perbedaan yang ada untuk menggaungkan moderasi beragama, yang mana ini juga sudah digaungkan juga oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan mudah-mudahan dengan sikap toleran maupun moderasi beragama ini, kita sebagai
makhluk sosial bisa menerima perbedaan, baik itu dalam segi suku, agama, maupun dalam segi-segi perbedaan yang lain. Dan mudah-mudahan hal inilah yang nantinya membuat kita menjadi rukun dan bisa menciptakan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tak terasa Buya, Iya, sudah 1 alhamdulillah. jam kita sudah menemani pemirsa yang ada di rumah. Sepertinya setelah ini mereka akan bersiap-siap Bersiap. untuk berbuka puasa Buya ya. Buya setelah ini berbuka puasa Berbuka juga ya. puasa, oh, Iya, baik. Terima kasih Menyegerakan Buya. buka puasa itu Iya. sunnah. Sunnah ya Buya ya. Alhamdulillah. Terima kasih kembali kami Iya. ucapkan kepada Buya dan saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.